kantin belum boleh beroperasi karena kantin ini punya potensi menghasilkan kerumunan yang bisa berolahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran. Sebelumnya boleh memilih, Bapak Ibu. Nah, setelah semester 1, semua siswa wajib PTM terbatas. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan paling sedikit memiliki masker cadangan 50% jumlah peserta didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita di tahun baru ini kita bisa segera berinisiatif untuk membuka pembelajaran tatap muka secara penuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sekjen, Pak Dirjen Bangda, bahwa sudah terbit SKB 4 Menteri yang baru yang mengatur tentang pembelajaran tatap muka di semester baru tahun 2020 ini. Maka secara khusus pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajarannya. Kalau kita melihat peta negeri kita, saat ini tidak ada daerah yang masuk level 4 atau level yang merah atau level yang paling berbahaya. Semua daerah sudah masuk pada level 3, level 2, dan level 1. Jadi artinya sebenarnya secara prinsip, secara kewilayahan, 100% wilayah Indonesia sudah bisa belajar tatap muka. Artinya tidak ada satupun wilayah yang masuk pada level 4. Nah, kalau kita lihat dari sisi persentase tenaga kependidikan, itu sudah 81% dari 4,5 juta atau sudah 3,66 juta pendidik dan tenaga kependidikan kita di satuan pendidikan sudah menerima vaksinasi. Bahkan sudah 72% yang masuk dosis kedua. Ini capaian yang luar biasa. Kemudian dari sisi kelompok sekolah, PAUD sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, petanya seperti ini. Jadi di PAUD sebagian besar juga sudah divaksinasi, kemudian di SD lebih besar lagi, lebih dari 70%, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB sudah sebagian besar dilakukan vaksinasi. Jadi 81% itu sudah vaksin 1, 72% diantaranya masuk vaksin kedua. Ini capaian vaksinasi kita untuk tenaga kependidikan. Nah, kemudian untuk peserta didik itu sudah 58% dari 26,7 juta peserta didik usia 6 ke atas, dari total 46 juta target kita, sudah divaksinasi tahap 1. Dan 37% diantaranya sudah lengkap 2 tahap. Ini dari sisi jenjang, sudah SD baru saja mulai, kita tentu merahnya masih banyak. Yang SMP, SMA, SMK sederajat, SLB, SKB, kursus, dan sebagainya. Sedangkan tadi sudah ditegaskan oleh Bu Sekjen dan Pak Dirjen Bangda bahwa vaksinasi peserta didik tidak dipersyaratkan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi dosis 1 sudah hampir 27 juta vaksin tahap 1, dosis 2 sudah lebih dari 17 juta, dari target 46 juta peserta didik di jenjang SD sampai dengan jenjang menengah. Nah, kemudian pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri terbaru yang baru saja di-launching adalah mulai Januari 2022, semua peserta didik satuan pendidikan pada level 1, 2, 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Tadi ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi. Jadi menambah ketentuan agar terhambat PTM-nya.
pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2. Nanti ada tabelnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting juga, sampai Jumat. Kemudian durasinya maksimal 6 jam. Lantas berapa satuan pendidikan yang ada di wilayah ini dengan kategori A? Itu ada 264.704 satuan pendidikan, meliputi 33 juta lebih siswa. Ini hampir 60% dari sekolah kita di Indonesia masuk pada kategori A, yang masuk belajar 100% PTM. Kemudian kategori B, jika level 1 atau 2, itu capaian vaksinasi PTK-nya itu 50-79%. Kemudian vaksinasi lansia 40-50%, ketentuannya adalah 50% PTM, jadi separuh kapasitas. Seluruh hari sekolah maksimal 6 jam, ini akan terjadi pada 90.052 satuan pendidikan, meliputi hampir 11 juta peserta didik, atau 20% dari satuan pendidikan kita. Kemudian kategori C, apabila capaian vaksinasi PTK-nya kurang dari 50%. Vaksinasi dosis 2 lansianya kurang dari 40%. Ketentuannya sama dengan level B. Ini ada di 34.098 satuan pendidikan atau 8%, mencakup 2.300.000 peserta didik. Kemudian kategori D itu jika PPKM level 3, capaian vaksinasi PTK-nya lebih besar atau sama dengan 40%. Kemudian vaksinasi dosis 2 lansia lebih besar atau sama dengan 10%, itu ketentuannya sama dengan yang kategori A, B, dan C, 50% PTM, seluruh hari sekolah maksimal 4 jam, ini mencakup 26.000 satuan pendidikan atau 6%, mengasuh 2,6 juta peserta didik. Kemudian yang ada di kategori E, itu PPKM level 3, itu vaksinasi PTK kurang dari 40%, kemudian vaksinasi dosis 2 lansia kurang dari 10%, itu masih PJJ penuh. Itu meliputi 4.418 satuan pendidikan, 1%. Berarti Bapak Ibu, 99% satuan pendidikan kita sudah bisa PTM. 60% diantaranya sudah 100% PTM. Ini perkembangan dari sisi ketentuan tentang pembelajaran tatap muka. Mohon Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Kantor Kemenak untuk bisa memastikan satuan-satuan pendidikan yang ada di bawah koordinasi Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan SKB 4 Menteri dengan baik. Nah, kemudian tentang ketentuan penghentian PTM sementara. Kalau pada SKB yang lalu, apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikannya 3 kali 24 jam. Nah, pada SKB baru, SKB 4 Menteri yang baru, yang berlaku mulai Januari 2022, pertama, penghentian sementara PTM di Satpen sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam. Apabila, 1, klaster penularan COVID di satuan pendidikan tersebut, jadi menjadi klaster. Kemudian angka positivity rate hasil ACF, active case finding, di atas 5%. Nanti Bu Kartini mohon bisa dijelaskan ini. Kemudian 3, warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Nah, kemudian yang kedua, apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster terbatas atau positivity rate di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus. Jadi pada rombel-rombel tertentu yang ada kasus konfirmasi atau kontak erat
COVID-19. Lamanya 5 kali 24 jam, kira-kira 1 minggu belajar. Jadi bedanya itu Bapak Ibu antara klaster sekolah dengan klaster kelas, klaster rombel gitu. Kemudian satuan pendidikan dapat melihat dan mengunduh data individu warga satuan pendidikannya berdasarkan kategori hasil pemadanannya. Nah, ini ke laman ini, kemudian menggunakan akun SSO Dapodik masing-masing sekolah. Nah, ketika mengakses laman tersebut, ada 4 kriteria. Hijau, jika telah divaksin lengkap 2 kali vaksin dan tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat. Ini status satuan pendidikan. Kemudian 2 kali 24 PCR hasil negatif, 1 kali 24 antigen hasil negatif. Kemudian yang kuning itu vaksin 1 kali atau vaksin dosis 1 atau penyintas kurang dari 3 bulan. Tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau kontak erat. Kemudian merah jika belum vaksin, tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Hitam legam, bila positif COVID-19 atau kontak erat. Ini paling berat Bapak Ibu. Kemudian tentang vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan, yang sebelumnya pada SKB sebelumnya, Satpen yang mayoritas PTK-nya sudah divaksin menyediakan PTM terbatas. PTK yang belum divaksin mengajar dari rumah. Nah, ketentuan baru yang pertama, cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM pada level 1 dan level 2. Sudah kami sebutkan di depan, lebih dari 80% pada level 1 dan 2 100% PTM. Itu meliputi 60% dari sekolah kita. Kemudian yang kedua, PTK yang belum divaksin mengajar secara PJJ dari rumah. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memfasilitasi guru-guru ini dan mendorong agar guru-gurunya segera vaksinasi. Yang ketiga, PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia, bukan karena kekurangan vaksin, bukan karena belum tersedia, dan memenuhi syarat divaksin dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ada Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Ini sanksinya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, orang tua atau wali peserta didik mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin, namun tidak menjadi persyaratan PTM. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu orang tua, putra-putri Bapak Ibu yang belum divaksin tidak menjadi penghalang untuk ikut PTM terbatas. Kemudian bagaimana dengan kantin, pedagang di sekitar sekolah, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Nah, kantin, Bapak Ibu, kantin belum boleh beroperasi karena kantin ini punya potensi menghasilkan kerumunan yang bisa berisiko terhadap kontak erat jika ada yang terkena COVID-19. Kemudian juga kemungkinan ada interaksi pedagang masuk mengantar barang yang tidak terscreening dan sebagainya, sehingga kantin belum diperbolehkan untuk beroperasi. Yang kedua, pedagang yang berada di luar gerbang sekolah, di sekitar satuan pendidikan, diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat, bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan tersebut. Mohon dikendalikan, jadi tidak boleh masuk ke dalam kampus, dikendalikan agar terhindar dari risiko penularan COVID-19. Bagaimana dengan kegiatan olahraga dan ekstra? Olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di kelas. Kalau pada level atau kategori A, maka sudah boleh 100%. Tapi jika masih dalam B, C, dan sebagainya, masih 50% kapasitas ruangannya. Jadi kalau berolahraga
di tempat yang lebar mungkin bisa penuh, tapi kalau kegiatan ekstra, kegiatan olahraga di ruang-ruang sempit, maka kapasitasnya mengikuti kategori atau level kabupaten kota masing-masing. Kemudian bagaimana pemantauan dan evaluasi PTM terbatas? Semula yang dipantau kesiapan PTM, laporan proses PTM, yang C, kasus konfirmasi. Aturan baru dari SKB 4 Menteri yang baru adalah yang dipantau kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah. Jadi Bapak Ibu, Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Kanwil Kemenak Kabupaten Kota, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk tetap memastikan kesiapan PTM pada satuan pendidikan tetap harus diperiksa. Tidak serta-merta dilepaskan begitu saja untuk membuka PTM tatap muka. Kasus suspek gejala COVID dan komorbid, laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian yang C, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan, meliputi laporan sekolah dan laporan Satgas penanganan COVID-19. Yang D, status vaksin warga satuan pendidikan melalui integrasi Peduli Lindungi. Kemudian kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 melalui integrasi Peduli Lindungi. Yang kedua, penggunaan teknologi dan pemantauan dan evaluasi PTM. Integrasi Dapodik dan MBIS dari Kemenak dengan Peduli Lindungi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Notifikasi hitam melalui WhatsApp kepada PIC di sekolah, pada koordinator sekolah dan daerah, Disdik, Kanwil, Kantor Kemenak. Melihat hasil pemadanan, apakah hijau, kuning, merah, atau hitam pada laman. Kemudian penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu. Jadi tamu yang datang ke sekolah, pengunjung wajib mengisi QR Code Peduli Lindungi. Yang B, integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang C, evaluasi dan validasi PTM berdasarkan data periksa, vaksin, kasus COVID-19, dan kepatuhan terhadap prokes. Kemudian yang ketiga, surveillance epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Ada nanti dari Kemenkes dan nanti Bu Kartina akan menjelaskan tentang surveillance ini agar juga bisa dipahami oleh kepala sekolah, guru, kepala dinas pendidikan, kepala kanwil, kantor Kemenak, kabupaten kota. Nah, ini hasil pemantauannya Bapak Ibu, dashboard pemantauan dan evaluasi PTM terbatas pada laman-laman kesiapan belajar, verifikasi validasi PTM terbatas, terdiri dari menu beranda, penampilan halaman depan verbal PTMT, dashboard menampilkan rangkuman informasi evaluasi PTMT berdasarkan kondisi terbaru. Kemudian tabel-tabel menampilkan indikator evaluasi PTM terbatas yang terdiri dari 4 tabel, yaitu rangkuman jumlah satpam memenuhi kondisi ideal indikator pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan wilayah. Level PPKM pada 514 kabupaten kota sesuai instruksi Kemendagri. Kemudian jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi status vaksin PTK dan wilayahnya. Kemudian jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi pelaksanaan metode pembelajaran hasil evaluasi indikator PTM terbatas dan wilayahnya. Kemudian yang kelima, jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi kesiapan belajar dan wilayah. Secara spasial menampilkan indikator evaluasi PTMT secara spasial. Ini Bapak Ibu beberapa hal yang kemudian daftar periksa satuan pendidikan. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan paling sedikit memiliki masker cadangan 50% jumlah peserta didik. Kemudian toilet layak yang dibersihkan setiap hari, Bapak Ibu, mohon perhatian.
Yang C, sarana cuci tangan pakai sabun CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih desinfektan gitu. Kemudian yang D, ventilasi yang memadai pada setiap ruang. Ruang-ruang mohon dibersihkan dari debu-debu, kemudian semua ventilasi dibuka maksimal agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Jika dimungkinkan, sekolah dapat membeli dengan dana BOS, membeli kipas angin atau exhauster pada ruangan-ruangan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian memiliki pengukur suhu termogan yang nirsentuh, yang tidak disentuh. Kemudian ada desinfektan dan memasang media-media komunikasi, sosialisasi, edukasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, atau layanan kesehatan yang lain, ada klinik mandiri dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki satgas penanganan COVID di tingkat satuan pendidikan. Ini tidak berubah Bapak Ibu. Ketentuan ini semua ada di lampiran dari SKB 4 Menteri. Yang keempat, telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab atau PIC satuan pendidikan pada laman sekolah laman kemenkes.go.id, atau untuk Kemenak ada madrasah aman kemenkes.go.id, dan memasang QR Code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar dari sekolah satuan pendidikan. Kemudian melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID satuan pendidikan. Bapak Ibu, mari kita taati protokol ini, SOP ini, agar PTM kita selamat, Bapak Ibu. PTM terbatas kita selamat, tidak ada masalah, sehingga tidak harus dihentikan. Dan anak-anak kita punya kesempatan mendapatkan hak-hak belajar yang harus mereka peroleh. Adapun tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kanwil atau Kantor Kemenak Kabupaten Kota, yang pertama memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman. Tadi dengan memeriksa kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID dan atau Dinkes atau Dinas Perhubungan terkait beberapa hal, yaitu kondisi warga satuan pendidikan terdampak COVID. Jika ada kejadian, ada warganya yang sakit, tidak harus berangkat ke sekolah, tapi biar di rumah dan dilaporkan. B, pembinaan dan pengawasan protokol kesehatan. C, tindak lanjut temuan kasus konfirmasi. D, akses transportasi yang aman. E, pengaturan kegiatan di sekitar sekolah pendidikan yang menimbulkan kerumunan. Jadi misalnya ada penjual mainan anak-anak di depan sekolah SD atau sekolah SMP, itu harap dikendalikan. Kemudian yang ketiga, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dan pendidik. Jadi pengawas dikerahkan untuk bisa bekerja memastikan protokolnya ditaati. Kalau diperlukan, lakukan simulasi pelaksanaan PTM terbatas agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Ambillah praktek baik yang sudah ada untuk bisa ditiru dalam pelaksanaan di satuan pendidikan yang belum pernah melakukan simulasi. Memantau tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur PTM terbatas dan protokol kesehatannya. Yang keenam, asesmen ulang kesiapan satuan pendidikan yang melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau satpan itu ada klaster, kemudian melanggar protokol, lakukan asesmen ulang, dimulai dari awal lagi. Yang ketujuh, memantau dan menindaklanjuti notifikasi kasus hitam, konfirmasi kepada satuan pendidikan, memastikan sudah ditangani dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Jadi yang ada notifikasi hitam, dikonfirmasikan satuannya, di mana pastikan dan koordinasikan dengan instansi terkait, khususnya
Dinas Kesehatan untuk penanganan. Yang kedelapan, masih tanggung jawab Dinas dan Kemenak. Pelaporan PTM terbatas meliputi kebijakan PTM di daerahnya. Nah, ini apakah ada bupati, wali kota, gubernur yang masih melarang? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen Bangda. Yang B, verifikasi persiapan PTM sesuai daftar periksa. Yang C, evaluasi validasi PTM terbatas. D, satuan pendidikan yang dihentikan sementara. Ini 4 hal yang perlu dilaporkan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil atau kantor Kemenak. Kemudian yang ke-9 tugasnya adalah menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat. Jadi di dinas-dinas pendidikan, Kanwil, kantor Kemenak, siapkan laman dan mekanisme agar masyarakat bisa mengadukan tentang protokol kesehatan dan COVID di satuan-satuan pendidikan. Sehingga dinas maupun Kanwil terbantu kecepatannya mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Menugaskan 1 orang bertanggung jawab terhadap pendataan. Jadi mau tugaskan 1 orang yang paten tidak ganti-ganti khusus pendataan COVID-19 di satuan-satuan pendidikan. Kemudian tanggung jawab satuan pendidikan atau sekolah mengisi memperbarui daftar periksa, melakukan screening bagi pengunjung atau tamu dan warga sekolah yang belum terdaftar pada Dapodik atau EMIS yang hadir maupun pulang saat pendidikan dan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi keluar masuk dipastikan di screening. Ini satuan pendidikan. Yang ketiga, dalam hal aplikasi Peduli Lindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan atau hasil tes COVID atau antigen negatif. Yang keempat, memantau dan menindaklanjuti semua temuan kasus konfirmasi dengan kontak erat berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi, notifikasi pada WhatsApp, informasi dari laman Kemenkes, laporan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan, atau laporan dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada puskesmas melaporkan, masyarakat melaporkan ada warga yang terkena COVID, sekolah wajib merespon dan menindaklanjuti laporan tersebut. Yang kelima, membentuk Satgas, sudah ada ketentuan di lampiran kita, di Satpen dengan komposisi sebagai berikut. Ada tim pembelajaran, tim kesehatan, tim pelatihan, dan humas. Yang keenam, Satgas COVID sebagaimana dimaksud pada angka 5 berasal dari unsur guru, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Bapak Ibu dapat melibatkan masyarakat setempat secara terbatas, terseleksi, terscreening untuk menjadi bagian dari Satgas COVID ini. Tidak boleh juga masyarakat terlalu banyak masuk ke sekolah yang tidak terperiksa. Dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, maka fungsi satuan tugas penanganan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan. Untuk SD-SD yang mungkin gurunya hanya 6, kepala sekolah 1, maka kepala sekolahlah yang menjadi Satgas COVID pada satuan pendidikan tersebut untuk memastikan protokol kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan satuan pendidikan dapat terakomodasi. Yang kedelapan, membuat rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan RKAS terkait pendataan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelian sarana prasarana untuk pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian membuat surat pernyataan awal tentang tatap muka. Dalam 11, dalam hal terjadi kasus suspek, maka Kepala Satuan Pendidikan mengambil langkah melapor kepada Kepala Puskesmas, memastikan penanganan warga satuan pendidikan dalam kasus suspek, dan mendukung Satgas COVID setempat atau Puskesmas dalam penelusuran kontak erat. Ini kemudian memastikan penanganan warga sekolah yang kontak erat ditangani dengan baik, melakukan pemantauan kondisi warga satuan pendidikan, dan melakukan pembersihan, desinfeksi terhadap ruang-ruangan yang
terkena COVID, dan ini juga dilakukan secara rutin setiap hari. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri yang baru, dan atas perhatian Bapak Ibu semua, atas kerjasama dari Kemenkes, Kemenak, Kemendagri, dan semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.